metode tidak langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas yang dimulai dengan laba bersih dari laporan laba rugi. Kemudian disesuaikan dengan item-item non-kas seperti depresiasi dan amortisasi, dan perubahan dalam akun-akun neraca seperti piutang, persediaan, dan utang usaha untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasional. Adapun data-data yang diperlukan untuk menyusun arus kas tidak langsung ialah: yang pertama, laba bersih yang didapatkan dari laporan laba rugi; yang kedua, neraca tahun sekarang dan neraca tahun lalu untuk dibandingkan keduanya dan membentuk laporan neraca komparatif. Untuk mengerjakan arus kas tidak langsung, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika ingin menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung adalah kita membuat neraca perbandingan 2 periode. Tujuannya yaitu untuk mengetahui beberapa perubahan dari saldo masing-masing akun. Di sini contohnya adalah neraca periode 31 Desember 2022 dengan neraca periode 31 Desember 2023. Dari kedua neraca ini, kita akan lihat beberapa perubahan dari 31 Desember 2022 dengan saldo 31 Desember 2023. Cara menghitungnya adalah mengurangi saldo periode 31 Desember 2023 dengan saldo 31 Desember 2022. Selain akun kas, karena akun kas di sini akan kita susun nanti untuk laporan arus kasnya. Yang pertama ada piutang usaha dengan nominal 2.800.000 di periode 31 Desember 2023. Sedangkan di periode 31 Desember 2022 nominalnya adalah 2.300.000. Jadi selisihnya adalah 500.000. Kemudian untuk yang persediaan hasilnya minus, perlengkapan hasilnya minus, dan sewa dibayar di muka hasilnya minus. Jika di sini ada selisih plus, artinya terjadi kenaikan. Jika di sini ada selisih minus, terjadi penurunan. Dari data naik dan turun dari masing-masing saldo akun inilah kita akan menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. cara pengerjaannya: pada arus kas kegiatan operasional terdiri atas laba bersih yang berasal dari laporan laba rugi sebesar 2.160.000. Ditambahkan dengan beban penyusutan sebesar 50.000, bisa dilihat dari akumulasi penyusutan yang berasal dari kolom mutasi, mengalami kenaikan sebesar 50.000. Kemudian, di sini ada penurunan persediaan barang dagang sebesar 900.000 yang berasal dari kolom mutasi persediaan barang dagang yang mengalami penurunan atau minus karena pada kolom neraca 31 Desember 2022 lebih banyak daripada neraca 31 Desember 2023. Yang menandakan barang yang dimiliki pada tahun lalu lebih banyak dibandingkan tahun sekarang. Selanjutnya ada penurunan perlengkapan sebesar 300.000 berasal dari kolom mutasi perlengkapan yang mengalami penurunan atau minus karena pada kolom neraca 31 Desember 2022 lebih besar daripada neraca tahun sekarang. Menandakan barang yang dimiliki pada tahun lalu lebih banyak dibandingkan tahun sekarang. Ada juga penurunan sewa dibayar di muka sebesar 300.000 sesuai dengan kolom mutasi yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, dikurangi dengan kenaikan piutang usaha sebesar 500.000, bisa dikatakan kenaikan karena nominal pada mutasi kolom neraca 31 Desember 2023 lebih besar daripada neraca tahun lalu, sehingga menghasilkan nominal 500.000.
Dikurangi juga dengan penurunan utang usaha 700.000, bisa dikatakan penurunan karena hasil pengurangan dari neraca tahun sekarang dengan tahun lalu itu minus 700.000 pada kolom mutasi. Dijumlahkan kedua nominal tersebut sehingga menghasilkan sebesar 1.200.000. Selanjutnya, jika ingin mencari jumlah dari arus kas bersih dari kegiatan operasional, yaitu didapatkan dari laba bersih, ditambahkan dengan jumlah beban penyusutan, ditambah penurunan persediaan barang dagangan, ditambahkan penurunan perlengkapan, ditambahkan juga dengan penurunan sewa dibayar di muka. Lalu, dikurangi dengan jumlah pengurangan dari kenaikan piutang usaha, dikurangi juga dengan penurunan utang usaha yang menghasilkan jumlah akhir untuk arus kas bersih dari kegiatan operasional yaitu sebesar 2.510.000. Selanjutnya, ada arus kas dari kegiatan investasi. Ada kenaikan peralatan sebesar 1 juta pada kolom mutasi karena hasil dari perbandingan neraca tahun lalu dan neraca tahun sekarang lebih besar tahun sekarang sehingga menghasilkan nominal saldo plus. Selanjutnya juga ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Ada penurunan utang bank sebesar Rp500.000, dikatakan penurunan karena hasil dari perbandingan antara neraca tahun sekarang dan tahun lalu menghasilkan nominal minus. Lalu, menghitung kenaikan kas bersih, jumlah kegiatan operasional dikurangi dengan jumlah kegiatan investasi dan dikurangi juga jumlah kegiatan pendanaan yang menghasilkan 1.010.000. Karena yang kedua ini adalah arus kas keluar yang 1 juta dan 500.000. Kas dan setara kas awal periode ambil dari kolom mutasi kas 31 Desember 2022 sebesar 1.400.000. Lalu, cara menghitung kas dan setara kas akhir periode diperoleh dari kenaikan kas ditambah dengan kas dan setara kas awal periode, yaitu 2.410 sama dengan nominal saldo kas neraca tahun sekarang pada kolom mutasi.